Bab 891 Kompromi Terakhir. Lin Yu dan Jiang Yan sedang tidur nyenyak saat itu. Mereka tiba-tiba terbangun oleh kata-kata ibu mereka, dan langsung melompat dari tempat tidur, buru-buru mengenakan pakaian mereka dan berlari keluar. Ibu, apa yang ibu katakan? Shinji hilang. Jiang Yan membuka pintu dan bertanya kepada Qin Siulan dengan cemas, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ya, saya bangun pagi untuk membuat sarapan dan melihat pintu Shinji setengah terbuka. Saya pikir dia pergi ke kamar mandi pada malam hari dan lupa menutup pintu, jadi saya ingin membantunya menutup pintu. Namun, ketika saya mendorong pintu hingga terbuka, saya tidak menemukan seorang pun di dalam kamar. Saya pikir dia ada di kamar mandi, tetapi tidak ada yang menjawab ketika saya berteriak. Saya mencari di beberapa kamar mandi tetapi tidak dapat menemukannya. Kata Qin Siulan panik. Saat mereka berbincang, dia, Lin Yu, dan Jiang Yan sudah berjalan ke kamar tidur Shinji, hanya untuk melihat bahwa kamar Shinji memang kosong. Melihat Shinji memang tidak ada di kamar tidur, wajah Jiang Yan memucat dan dia bergegas masuk. Dia membuka lemari dan melihat-lihat, hanya untuk menemukan bahwa tas sekolah kecil yang dia beli untuk Shinji telah hilang, begitu pula beberapa potong pakaian. Jiarong, mungkinkah Shinji kabur dari rumah? Raut wajah Jiang Yan berubah drastis dan dia berkata dengan nada panik. Karena tidak ada seorang pun di rumah, Shinji pasti kabur dari rumah. Jangan khawatir, dia baru saja kabur dari rumah, seorang gadis kecil tidak mungkin pergi jauh. Lin Yu sangat tenang. Dia menghiburnya dengan lembut, lalu menoleh ke ibunya dan bertanya, Bu, ibu baru saja menggeledah kamar tidur, kamar mandi, ruang cuci, dan ruang serbaguna, kan? Ya, aku menggeledahnya, dia pasti tidak ada di rumah. Qin Siulan mengangguk dan berkata dengan sangat tegas. Jangan khawatir, Saudari Yan. Aku akan keluar dan mencarinya sekarang. Aku yakin aku bisa menemukannya. Dia tidak akan pergi jauh. Kata Lin Yu kepada Jiang Yan, lalu bergegas kembali ke kamar tidur untuk berganti pakaian. Aku ikut denganmu, kata Jiang Yan dan bergegas masuk ke kamar tidur. Li Suqin, pasangan tua Jiang Jingren, dan Ye Qingmei juga mendengar suara itu saat ini. Mereka mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dengan pakaian mereka, bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang telah terjadi. Setelah mengetahui Shinji kabur dari rumah, ekspresi mereka bertiga tiba-tiba berubah. Dingin sekali, dan dia hanya anak kecil yang pergi keluar. Itu akan menjadi bencana. Li Suqin membuka mulutnya dan berkata dengan cemas. Meskipun dia tidak ingin Lin Yu dan Jiang Yan mengadopsi Shinji, dia tetap merasa simpatik dan sayang kepada Shinji, anak malang ini. Terlebih lagi, sikapnya akhir-akhir ini ditujukan kepada Lin Yu dan Jiang Yan, bukan kepada Shinji. Ini semua salahmu. Jiang Jingren memarahi Li Suqin dengan suara yang dalam, Shinji sangat bijaksana, dan kamu memiliki wajah yang tegas sepanjang hari, tidak bisakah dia melihatnya? Li Suqin mengerutkan bibirnya dan tidak berani membantah. Baiklah, ayah, ini bukan salah ibu. Saat ini, Lin Yu dan Jiang Yan sudah berpakaian dan berjalan keluar rumah. Aku akan pergi bersamamu. Kau pergi ke utara dan aku akan ke selatan. Kita akan mencari secara terpisah. Ye Qingmei berkata dengan cemas, lalu kembali ke rumah untuk berganti pakaian. Lin Yu dan Jiang Yan bergegas keluar terlebih dahulu dan melaju ke utara di sepanjang jalan. Saat itu masih fajar, dan karena saat itu merupakan akhir liburan tahun baru Imlek, banyak toko yang belum buka, jadi tidak banyak orang di jalan, terutama anak-anak, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk menemukan pedagang kaki lima. Lin Yu mengemudikan mobilnya pelan-pelan, Jiang Yan melihat ke sekeliling, tampak gelisah, mengepalkan tangannya erat-erat, buku-buku jarinya agak memutih, jantungnya berdebar kencang, jika sesuatu terjadi pada Shinji, dia mungkin tidak akan pernah merasa tenang selama sisa hidupnya. Lin Yu juga sangat cemas. Shinji telah jatuh ke tangan mereka. Jika terjadi sesuatu, mereka akan memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dielakkan. Pada saat ini, Jiang Yan tiba-tiba menepuk paha Lin Yu dengan keras, dan berkata dengan penuh semangat, Jiarong, berbaliklah, aku baru saja melihat seorang anak di jalan itu yang sangat mirip dengan Shinji.
Lin Yu berbalik dengan cepat dan mengejar jalan yang baru saja disebutkan Jiang Yan. Seperti yang dikatakan Jiang Yan, ada sosok pendek di depan toko di depan, menendang batu dan bermain di sisi jalan. Tetapi ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan bahwa itu sama sekali bukan Xinji, tetapi anak di toko sebelah. Hati Jiang Yan tiba-tiba hancur, wajahnya penuh kehilangan, dan dia menggigit bibirnya erat-erat. Lin Yu dan Jiang Yan berkeliling kota selama 1 atau 2 jam, tetapi tetap tidak dapat menemukan Xinji. Keduanya tampak murung dan cemas, terutama Jiang Yan, yang begitu cemas hingga hampir menangis. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa terakhir kali mereka melihat Xinji hampir mati beku. Jika Xinji keluar di tengah malam kali ini, sulit untuk mengatakan apakah situasi yang sama akan terjadi. Kakak Yan, jangan panik. Aku akan menelepon Han Bing sekarang dan meminta mereka untuk membantu mencarinya. Kita seharusnya bisa segera menemukannya. Lin Yu menelepon Han Bing sambil menghibur Jiang Yan. Meskipun agak tidak masuk akal untuk merepotkan kantor urusan militer untuk masalah kecil seperti mencari anak, situasinya mendesak dan Lin Yu hanya bisa merepotkan Han Bing dan yang lainnya. Setelah mengetahui situasi tersebut, Han Bing tidak berani menunda sedetik pun dan segera membuat pengaturan, meminta semua anggota yang berpatroli di kota untuk mengawasi seorang gadis kecil dan pada saat yang sama mengirimkan foto Xinji. Efisiensi kantor urusan militer memang luar biasa. 10 menit setelah Han Bing memberitahu tugas tersebut, Lin Yu dan Jiang Yan menerima berita bahwa Xinji telah ditemukan. Setengah jam kemudian, Lin Yu, Jiang Yan, Ye Qingmei, Qin Xiulan dan pasangan tua Jiang Jingren berdiri di pinggir jalan di lantai bawah, melihat dengan penuh semangat ke arah persimpangan, menunggu sesuatu dengan cemas. Tak lama kemudian, sebuah SUV hitam melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung berhenti. Kemudian Han Bing melompat keluar dari mobil, berjalan memutar, membuka pintu belakang mobil, dan menggendong Xinji yang duduk terbalik. Xinji, mata Jiang Yan langsung memerah saat melihat Xinji. Dia berteriak dengan tergesa-gesa dan berlari ke arah Xinji. Xinji juga sangat gembira melihat Jiang Yan. Dia berlari ke pelukan Jiang Yan dan menyandarkan kepalanya di bahu Jiang Yan. Air matanya mengalir seperti butiran-butiran dari tali yang putus. Karena dia tidak dapat berbicara, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah memeluk Jiang Yan erat-erat, dengan ekspresi kesedihan dan kesedihan yang tak terlukiskan di wajahnya. Semua orang tersentuh dan emosional saat melihat adegan ini. Ketika orang-orang kami menemukannya, anak itu sangat kedinginan sehingga wajahnya pucat dan dia sempoyongan saat berjalan. Meski begitu, kami menyuruhnya untuk membawanya kembali menemui Bibi Jiang, tetapi dia terus menggelengkan kepalanya. Han Bing berkata dengan sedikit emosi. Dia juga merasa bahwa sungguh terpuji bahwa Xinji begitu bijaksana di usia yang begitu muda. Dia baru saja mendengar dari Lin Yu bahwa Xinji kabur dari rumah karena dia tidak ingin Jiang Yan dan Li Suqin bertengkar. Xinji, jangan pergi begitu saja di masa depan. Nenek, paman, dan bibi akan sangat khawatir jika kamu melakukan itu. Qin Xiulan juga berjongkok, mengingatkan Xinji dengan lembut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Li Suqin tidak dapat menahan rasa bersalah di wajahnya saat melihat ini. Dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, mengetahui bahwa Xinji melarikan diri, sebagian besar karena dia. Dia berpikir dalam hati bahwa beruntunglah Xinji baik-baik saja kali ini. Jika sesuatu terjadi, dia tidak akan pernah bisa tidur atau makan dengan baik selama sisa hidupnya. Menurutku, jika memang tidak berhasil, biarkan Xinji tinggal di sini dulu. Lagi pula, dia hanya anak baptis. Jiang Jingren mendesah pelan dan menasihati istrinya dengan lembut. Li Suqin menjabat tangan, ragu-ragu sejenak, lalu mendesah pelan, dan berkata kepada putrinya, karena kamu sangat ingin mengadopsinya, maka lakukanlah sesukamu. Aku tidak akan ikut campur. Wajah Jiang Yan langsung gembira saat mendengar kata-kata ibunya. Dia buru-buru berpisah dari Xinji, menyeka air mata dari wajahnya dengan kuat, dan berkata kepada Xinji dengan penuh semangat, Xinji, ayo, berterima kasihlah pada nenek. Nenek setuju untuk mengizinkanmu tinggal. Xinji menyeringai senang saat mendengar ini,
dan membungkuk kepada Li Sukin berulang kali dengan sangat bijaksana. Hati Li Sukin melunak dan dia berkata dengan lembut, "Ayo pergi, di luar dingin, ayo pulang, nenek akan membuatkanmu mie rebus sayuran salju kesukaanmu." Jiang Yan dengan cepat bangkit dan hendak membawa Xinji pulang, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu, berhenti dengan tergesa-gesa, berbalik dan menatap Han Bing, dan berkata kepada Xinji, "Xinji, ayo, jangan lupa berterima kasih kepada Bibi Han." Xinji dengan cepat berbalik dan membungkuk kepada Han Bing, lalu berbalik dan mengikuti Jiang Yan ke dalam komunitas, tetapi saat ini kepolosan di wajahnya tersapu, dan senyum licik muncul di sudut mulutnya, dengan sedikit keberhasilan. Karena dia pendek, mustahil bagi siapapun untuk melihat senyumnya. Namun secara kebetulan, Lin Yu yang saat itu sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Han Bing, kebetulan melihat profil Xinji di kaca spion samping mobil karena sudut dia berdiri, dan menangkap sedikit senyum di sudut mulutnya. Bab 892 Aku lebih suka semua orang di dunia ini menjalani kehidupan yang bahagia dan sehat. Jantung Lin Yu tiba-tiba bergetar, dan dia cukup terkejut. Dia melihat ke kaca spion lagi dan menemukan bahwa Xinji telah keluar dari kaca spion. Dia buru-buru berbalik dan berteriak kepada Xinji, "Xinji." Xinji berhenti ketika dia mendengar teriakan itu, dan dengan cepat berbalik dan menatap Lin Yu. Dia melihat dua mata besar yang berair berkedip di wajahnya yang halus seperti kuncup bunga. Dia menatap Lin Yu dengan polos dan bingung, tanpa senyum licik di wajahnya. Lin Yu sedikit terkejut saat melihat ekspresi Xinji. Dia membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. "Ada apa, Jiarong?" Jiang Yan juga berhenti dan menatap Lin Yu dengan bingung, tidak mengerti mengapa Lin Yu tiba-tiba memanggil Xinji. Lin Yu berpikir sejenak, tersenyum lembut, dan berkata dengan lembut, "Oh, aku ingin memberitahu Xinji agar ingat minum air gula hangat setelah kembali ke rumah untuk menghilangkan rasa dingin dan memulihkan tenaganya." Jiang Yan tersenyum dan mengangguk, lalu segera menuntun Xinji masuk. Lin Yu menatap punggung mungil Xinji dan sedikit mengernyit, dengan sedikit kecurigaan terpancar di wajahnya. "Apakah ada masalah, Jiarong?" Han Bing melihat wajah Lin Yu tampak sedikit aneh, dan bertanya pada Lin Yu dengan sangat bingung. "Tidak ada." Lin Yu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata kepada Han Bing dengan nada meminta maaf, "Aku benar-benar minta maaf merepotkanmu dan saudara-saudaraku kali ini. Lihat apa yang kau katakan, kau masih sopan kepada orang-orangmu sendiri." Han Bing mengeluh kepadanya dengan tidak senang, lalu teringat sesuatu dan bertanya sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, ku dengar pusat pengobatan Tiongkok yang dibangun dengan sumbangan dari keluarga kerajaan Inggris akan segera dibuka." "Yah, hampir dibuka, akan dibuka setelah tanggal 15. Lin Yu tersenyum, "Tapi hanya sebagian yang dibuka sementara. Pusat pengobatan itu sekarang dibuka untuk dua fungsi utama, yaitu konsultasi departemen medis dan rawat inap. Di antaranya, beberapa spesialisasi utama arus utama telah diatur dengan baik, yang setara dengan membuka rumah sakit pengobatan Tiongkok. Sedangkan untuk departemen lain seperti Pusat Pameran Pengobatan Tiongkok, Gudang Bahan Obat, Pusat Penelitian Penyiapan Pengobatan Tiongkok, Departemen Inovasi dan Penelitian serta Pengembangan, semuanya masih dalam tahap dekorasi atau pembangunan dan perlu dibuka secara perlahan. Kalau begitu, jangan lupa undang kami saat kamu buka." Han Bing bercanda sambil tersenyum, "Kami mungkin harus sering pergi mengurus urusanmu." Lin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, sambil mendesah, "Lebih baik aku tidak punya urusan, dan lebih baik semua orang di dunia ini hidup panjang dan sehat tanpa penyakit dan rasa sakit. Dokter memiliki hati yang baik. Baik Lin Yu hidup atau mati, tujuan belajar kedokteran adalah untuk menyelamatkan dunia dan menyelamatkan nyawa. Dia tidak pernah menganggap perawatan pasien sebagai bisnis. Jika memungkinkan, ia lebih suka semua orang di dunia terbebas dari penyakit dan bencana, dan lebih suka keterampilan medisnya tidak pernah digunakan." Han Bing tersenyum lembut pada Lin Yu saat mendengar ini, mengangguk pada Lin Yu sebagai tanda menghargai, lalu berpamitan dan masuk ke dalam mobil. Setelah Lin Yu melihatnya pergi, dia berbalik dan pulang. Memikirkan senyum sekilas Xinji di kaca spion tadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lagi. Emosi yang rumit melonjak di dalam hatinya.
Dia berusaha keras untuk mengingat perasaan terdalamnya ketika dia melihat senyum Shinji tadi. Kejutan, kecelakaan, terkejut, ngeri, ngeri. Hati Lin Yu bergetar. Ya, dia ketakutan. Dia baru saja ketakutan. Siapapun yang melihat seorang gadis kecil dengan senyum licik dan mendalam di wajahnya pasti akan ketakutan. Itu sama sekali bukan tawa seorang anak kecil, itu jelas tawa seekor rubah tua yang mungkin berusia 70 atau 80 tahun. Memikirkan wajah Shinji yang muda dan polos, dan mengingat senyum ini, Lin Yu merasa itu benar-benar tidak pada tempatnya. Tiba-tiba, dia tidak percaya bahwa senyum ini akan muncul di wajah Shinji. Dia tiba-tiba merasa bingung dan berpikir dalam hati, mungkinkah dia salah lihat? Lagi pula, wajah Shinji yang dilihatnya melalui kaca spion tadi hanya sekilas saja, dan yang dilihatnya adalah profil Shinji, jadi kemungkinan besar sudut dan cahaya menyebabkan kesalahan dalam penglihatannya. Memikirkan hal ini, Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mungkin salah lihat. Bagaimana mungkin seorang anak memiliki senyum yang begitu cerdik? Lalu dia tidak berpikir lagi dan naik ke atas. Saat ini, Shinji sedang duduk di meja makan di lantai atas sambil makan, berperilaku baik dan imut seperti biasanya, tanpa ada yang aneh. Lin Yu melupakan kejadian tadi dan tanpa sadar percaya bahwa dia salah lihat. Karena Li Suqin dan Jiang Yan mencapai konsensus dan sepakat untuk membiarkan Jiang Yan dan Lin Yu mengadopsi Shinji sebagai putri baptis mereka, seluruh keluarga mendapatkan kembali suasana harmonis itu dalam beberapa hari berikutnya. Lin Yu telah berlari ke kantor Hao Ningyuan beberapa hari ini untuk membahas pembukaan Departemen Medis Pusat Medis Pengobatan Tradisional Tiongkok setelah Festival Lentera. Awalnya, Lin Yu khawatir tentang bagaimana mengatasi kekurangan staf setelah pembukaan, tetapi Hao Ningyuan telah memikirkannya untuknya. Dia membantunya memindahkan sekelompok perawat dan staf dari rumah sakit besar di Beijing. Jika jumlahnya tidak cukup, Lin Yu dapat merekrut mereka secara perlahan. Mengenai dokter pengobatan Tiongkok, Lin Yu dapat meminta bantuan Dou Lao, Huang Lao, Wang Lao, dan senior terpercaya lainnya di Asosiasi Pengobatan Tiongkok untuk menyelesaikan masalah. Dia bahkan tidak perlu meminta para senior ini datang sendiri. Cukup dengan memilih beberapa muridnya. Terlebih lagi, ada juga lulusan luar biasa dari sekolah kedokteran seperti Universitas Pengobatan Tiongkok Qinghai yang dapat dipilih. Terlebih lagi, karena gaji Lin Yu tinggi, banyak dokter pengobatan Tiongkok telah mengirimkan resume mereka di sini, jadi tidak ada kekurangan tenaga kerja. Setelah semuanya pada dasarnya selesai, Lin Yu menghela napas lega dan berencana untuk beristirahat sejenak selama beberapa hari. Dia akan membuka usahanya segera setelah Festival Lentera berakhir. Pada saat itu, dia akan bekerja langsung di pusat medis. Karena mereka pindah ke rumah yang lebih besar tahun ini dan secara keliru mengira bahwa Jiang Yan sedang hamil, Jiang Jingren beserta istrinya dan Qin Xiulan tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka berencana untuk tinggal di sini hingga akhir bulan pertama tahun ini sebelum kembali ke Qinghai. Lin Yu juga senang karena bebas dan tenang. Ia mempelajari Gang Chunti dan Xuan Zongbu di siang hari, dan bermain catur dengan ayah mertuanya di malam hari. Pada saat yang sama, ia tidak lupa merekomendasikan ayah mertuanya untuk membeli lebih banyak saham grup Li. Seiring dengan semakin terkenalnya obat panjang umur Li di seluruh negeri, saham grup Li akan terus melambung. Meskipun Lin Yu bebas dan santai, murid tertuanya Dou Xinyi sangat sibuk. Dimulai dari hari ke-8 bulan lunar pertama, dia mulai memeriksa pasien di aula cabang terbesar Aula Huiseng, memeriksa puluhan pasien setiap hari. Reputasi Dr. Dou Xiao secara bertahap menyebar di daerah tersebut. Faktanya, Lin Yu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu menemui pasien selama periode ini, dan dia bisa langsung pergi ke pusat medis untuk bekerja setelah dibuka. Tetapi Dou Xinyi enggan meninggalkan klinik, jadi dia bersikeras menyelesaikan shift terakhirnya. Masih banyak pasien yang berkumpul di klinik pagi itu, dan Dou Xinyi sedang berkonsentrasi merawat mereka. Pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz Maybach hitam berhenti di pinggir jalan di seberang klinik. Kaca jendela belakang diturunkan, memperlihatkan wajah yang putih bersih. Pria itu tampak sangat berwibawa,
dengan alis tebal dan mata besar, serta sikap yang luar biasa. Usianya lebih dari 50 tahun, dan memancarkan temperamen yang tenang dan elegan. Jika Lin Yu ada di sana saat ini, dia pasti bisa mengenalinya. Dia adalah Rong Huan, wakil kepala sekte Suanyi yang pergi ke Hui Sengtang untuk meminta obat kepadanya terakhir kali. Ketika Rong Huan melihat plakat Aula Hui Seng, raut wajah gembira tiba-tiba muncul di wajahnya. Ia melihat ke arah pintu dan lingkungan sekitar Aula Hui Seng dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, jendela di kursi pengemudi juga diturunkan, memperlihatkan wajah tampan dengan semangat heroik di antara alisnya. Itu adalah Chu Yunxi dari keluarga Chu. Chu Yunxi melirik ke arah pintu cabang Hui Sengtang, dan bertanya kepada Rong Huan di kursi belakang sambil tersenyum, "Tuan Rong, apakah Anda puas?" "Ya, tempatnya bagus." Rong Huan mengangguk dan berkata dengan sangat puas, bisnisnya juga sedang berkembang pesat. Ini hanyalah salah satu dari lebih dari 10 cabang Hui Sengtang. Chu Yunxi berkata sambil tersenyum, "Saya juga telah melihat selusin cabang lainnya, dan lokasi geografisnya juga sangat bagus. Awalnya itu adalah cabang Qianzitang dari Wan Jia di Sangjing. Kemudian, cabang itu direbut dari Wan Jia oleh He Jiarong dengan menggunakan cara yang tercela dan berbahaya, dan diubah menjadi Hui Sengtang. Sekarang, cabang itu sebagian besar dikelola oleh Dou Zongyong, seorang ahli medis nasional yang terkenal di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, yang membantu He Jiarong mengelolanya. Sebagai guru tertua dari keluarga Chu di Sangjing, Chu Yunxi secara alami mengetahui semua hal ini, dan bahkan tahu bahwa Dou Zongyong lah yang terutama membantu Lin Yu mengelola cabang itu. "Oh, Dou Zongyong," Rong Huan bertanya dengan tenang, "tapi apakah itu Dou Zongyong di sanatorium Junsan?" "Ya, itu dia." Chu Yunxi mengangguk cepat. Ternyata seseorang setingkat ini juga bisa menjadi tabib kekaisaran nasional. Rong Huan tersenyum lembut. Meskipun nadanya lembut, siapapun bisa mendengar sarkasme dan penghinaan dalam nadanya. Chu Yunxi tersenyum dan berkata, "Di matamu dan ketua sekte Rong, tentu saja tidak layak disebut." Chu Yunxi membuka pintu mobil dan keluar, dengan hormat membukakan pintu untuk Rong Huan, dan berkata sambil tersenyum, "Paman Rong, mengapa kamu tidak keluar dari mobil dan melihat cabang sekte Suanyi di masa depan?" Bab 893, orang miskin tidak memenuhi syarat untuk penyakit serius. Mendengar ini, Rong Huan mengangguk setuju, lalu berdiri dan keluar dari mobil. Dia melirik gerbang cabang Hui Sengtang, dan berjalan menuju Hui Sengtang ditemani oleh Chu Yunxi. Saat ini, aula Hui Seng dipenuhi pasien yang mengantre untuk menemui dokter. Meskipun sebagian besar dari mereka terus batuk, mereka semua mengenakan masker dengan sangat sopan untuk menghindari penularan ke orang lain. Akan tetapi, saat Rong Huan melihat begitu banyak pasien, dia mengerutkan kening karena jijik dan tanpa sadar menghindari pasien-pasien tersebut, seolah-olah dia takut mereka akan bergesekan dengannya dan mengotori pakaiannya. Sekte Suanyi mereka selalu melayani orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki posisi berkuasa, dan tidak pernah berhubungan dengan pasien-pasien yang kotor dan kasar ini. Jadi ketika dia melihat begitu banyak pasien, kelas bawah, dia tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman dan bahkan mual untuk beberapa saat. "Pergi, pergi, menjauhlah dariku." Chu Yunxi tampaknya menyadari rasa jijik Rong Huan terhadap pasien-pasien ini, dan mendorong mereka ke samping dengan kasar. Pasien-pasien di klinik itu semuanya adalah tetangga dekat, orang-orang biasa. Melihat Chu Yunxi berpakaian elegan dan bertingkah sok berkuasa, seperti anak orang kaya, mereka marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa setelah didorong-dorong. Rong Huan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan lembut dengan ekspresi tenang, "Tidak heran kalau He Jiarong tetaplah seorang dokter tingkat rendah, yang merawat pasien tingkat rendah ini. Dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa Lin Yu bersedia merawat orang-orang tingkat rendah ini. Tidak hanya tidak menguntungkan, tetapi juga menurunkan statusnya sendiri. Paman Rong benar, He Jiarong ini adalah orang rendahan yang bahkan tidak layak berada di atas panggung." Setelah mendengar ini, Chu Yunxi segera menggemakan Rong Huan dan tertawa, berkata dengan bangga, "Kalau tidak, bagaimana dia bisa jatuh ke tanganmu dan senior Rong?" Jelas, dia yakin bahwa He Jiarong tidak dapat mengalahkan sekte Suanyi,
dan tampaknya dia telah meramalkan bahwa Sekte Suanyi akan segera memenangkan kemenangan besar. Rong Huan mengangguk dan tersenyum bebas, lalu dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengamati seluruh klinik, mengangguk dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang melihat rumahnya yang baru saja direnovasi. Karena dokter seperti Dou Xinyi sibuk memeriksa pasien, mereka tidak memperhatikan mereka. Setelah berjalan di sekitar aula, Rong Huan dan Chu Yunxi pergi ke apotek di belakang. Saat ini, ada dua pemuda bertopeng sedang memetik dan menggiling bahan obat di apotek. Setelah melihat Rong Huan dan Chu Yunxi, wajah mereka berubah. Mereka langsung melambaikan tangan ke arah Rong Huan dan Chu Yunxi dan berkata dengan tidak senang, "Apa yang kalian lakukan? Tidakkah kalian melihat tanda di pintu? Ini adalah apotek dan orang luar tidak diizinkan masuk. Keluar." Namun, Rong Huan sama sekali tidak memperhatikan mereka. Dia berjalan santai dengan kedua tangan di belakang punggungnya, lalu melihat sekeliling apotek dan mengangguk dengan sangat puas. "Hei, aku bicara padamu. Ayo berbaris di luar untuk menemui dokter. Ini apotek." Pemuda yang sedang menggiling obat merasa kesal saat melihat Rong Huan bersikap kasar. Dia berjalan mendekat dan berpura-pura mendorong Rong Huan keluar, tetapi Chu Yunxi bergegas mendekat dan menendang pria itu ke samping, sambil berkata dengan dingin, "Tutup mulutmu yang bau. Kau tahu siapa kami?" Pemuda yang sedang menggiling obat terkejut karena takut, dan melihat Chu Yunxi berpakaian elegan, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia menelan ludahnya, berbalik dan berlari keluar. Segera Dou Xinyi mengikuti anak laki-laki yang sedang menggiling obat ke apotek. Pada saat ini, Rong Huan dan Chu Yunxi baru saja keluar dari apotek, dan mereka berempat bertemu muka. "Siapa kau dan mengapa kau menyelinap ke apotek kami?" kata Dou Xinyi dengan wajah cemberut setelah melihat Rong Huan dan Chu Yunxi. Karena dia telah berada di aula cabang selama ini, dia tidak mengetahui kunjungan Rong Huan ke aula Huiseng untuk meminta obat kepada Lin Yu beberapa hari yang lalu, dan tentu saja tidak mengenal Rong Huan. "Menyelinap ke apotekmu." Rong Huan menegakkan tubuhnya, tersenyum anggun, dan berkata dengan tenang, "Meskipun sekarang ini apotekmu, sebentar lagi akan menjadi apotek kita. Jadi, itu tidak bisa dianggap sebagai penyelundupan. Omong kosong apa yang kau bicarakan?" Dou Xinyi mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan pria paruh baya ini. "Tidak masalah jika kamu tidak mengerti, kamu hanya perlu mengingat apa yang aku katakan." Rong Huan berkata sambil tersenyum, "Jika saatnya tiba, bukan hanya apotek, tetapi juga klinik ini, dan semua klinik Huiseng Tang di Sangjing akan menjadi milik kita." "Apa kamu gila? Apa yang kamu bicarakan?" Wajah Dou Xinyi menjadi muram dan dia mengumpat dengan marah. Meskipun dia seorang gadis kecil, dia tomboy dalam hatinya, jadi dia memiliki temperamen yang sangat buruk dan marah pada provokasi sekecil apapun. "Siapa yang kau marahi?" Wajah Chu Yunxi menjadi gelap saat mendengar itu. Dia menunjuk ke arah Dou Xinyi dan berteriak dengan marah, berpura-pura menyerangnya. Di masa lalu, Tuan Muda Chu yang berstatus bangsawan, tentu tidak mungkin melakukan hal seperti itu seperti seorang pengikut kecil, tetapi kali ini dia melakukannya, jelas untuk menyenangkan Rong Huan, dan Dou Xinyi tidak mungkin mengalahkannya. Namun, begitu dia selesai berbicara, semua pasien di ruangan itu segera mengelilinginya dan melotot marah ke arah Chu Yunxi. "Apa, mau berkelahi? Oke, kalian berdua, datang dan hajar kami. Dari mana kalian berdua idiot itu? Beraninya kalian datang ke sini dan membuat masalah. Apa kalian tidak tahu di mana tempat ini? Benar, apakah kalian berdua bajingan itu berpikir bahwa Tuan He dan Huiseng Tang bisa dihina?" Kerumunan itu berteriak dengan marah, dan beberapa orang kuat bahkan menyingsingkan lengan baju mereka, ingin mencoba. Tadi, Chu Yunxi mendorong mereka menahannya, tapi sekarang Chu Yunxi dan Rong Huan berani memprovokasi Tuan He dan Huiseng Tang, mereka tidak bisa menahannya. Ketika Chu Yunxi melihat begitu banyak orang, ekspresi arogan di wajahnya menghilang, dia menjadi pucat karena takut, dan momentumnya langsung melemah. Lagi pula, dia tidak tahu kungfu apapun, dan jika perkelahian benar-benar terjadi, dia mungkin akan dipukuli habis-habisan oleh orang-orang ini. "Lupakan saja, Yunxi,
seorang pria sejati tidak akan menunjukkan keberaniannya. Kita tidak akan peduli dengan mereka. Ayo pergi. Rong Huan sedikit gugup saat melihat ini. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memasang ekspresi tenang dan elegan di wajahnya, berpura-pura tidak mendengar hinaan dari orang banyak. Meskipun dia berasal dari sekte Suanyi, dia tidak tahu seni bela diri apapun, dan Sangguan Cheng tidak ada di sana, jadi dia harus menanggungnya. Baiklah, kami tidak akan repot-repot dengan mereka. Chu Yunxi tidak berani menunda sedikit pun. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan mengikuti Rong Huan keluar dengan sikap putus asa, takut jika dia selangkah lebih lambat, pasien-pasien ini akan mengambil tindakan. Setelah meninggalkan klinik, Chu Yunxi menyadari bahwa tempat itu aman, jadi dia menunjuk plakat Aula Huiseng dan berkata dengan dingin, "Kalian sekelompok idiot, tunggu saja dan lihat, tidak lama lagi tempat ini akan berubah total." Wah, beraninya kau bertindak liar. Beberapa pria kuat di klinik itu mengumpat dengan marah ketika mendengar suara itu, dan berlari keluar dengan cepat sambil menyingsingkan lengan baju. Chu Yunxi sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia segera berbalik dan masuk ke dalam mobil, lalu menyalakan mobil dan pergi dengan cepat. Namun, sekelompok pria kuat di belakang mereka mengambil batu dari pinggir jalan dan melemparkannya ke arah mereka, menyebabkan badan mobil mengeluarkan suara bang-bang. Wajah Chu Yunxi berubah pucat karena marah, dan dia merasa gatal karena kebencian. Orang desa akan selalu menjadi orang desa. Rong Huan mengumpat dengan suara dingin dan wajah cemberut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa He Jiarong dan Hui Sengtang akan memiliki prestise yang begitu tinggi di sini. Mereka bahkan belum memarahi He Jiarong, tetapi hanya berbicara sedikit liar, dan sekelompok orang ini benar-benar ingin menyerang mereka. Jika mereka memarahi He Jiarong, mereka mungkin tidak akan dapat meninggalkan klinik ini hari ini. Mereka awalnya berpikir untuk datang ke sini untuk pamer dengan cara yang menonjol dan memprovokasi He Jiarong. Tetapi sebelum mereka bahkan bisa selesai pamer, mereka adalah orang pertama yang melarikan diri. Jika ini keluar, orang-orang akan tertawa terbahak-bahak. Sialan, para idiot ini, tunggu saja. Chu Yunxi mengumpat dengan marah, setelah Hui Sengtang diakuisisi oleh Suan Yimen, mari kita lihat kemana mereka pergi untuk berobat. Orang miskin seperti ini tidak pantas menderita penyakit serius. Rong Huan berkata dengan wajah cemberut, He Jiarong bersedia mengobati mereka, dan biayanya sangat rendah. Dia hanya menghancurkan pasar pengobatan Tiongkok yang sehat. Begitu He Jiarong bangkrut, mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Orang miskin tidak pantas hidup di dunia ini. Bagi Suan Yimen yang mencari keuntungan, kehidupan manusia bukanlah kehidupan manusia, tetapi komoditas dengan label harga yang jelas, baik berharga maupun miskin. Hanya mereka yang dapat menciptakan nilai bagi Suan Yimen mereka yang memenuhi syarat untuk hidup. Tuan Rong, apakah Anda yakin bisa mengalahkan He Jiarong kali ini? Chu Yunxi berkata dengan sedikit khawatir, lalu buru-buru menambahkan dengan hati-hati, bukannya aku tidak percaya padamu, aku hanya takut kalau terjadi sesuatu yang salah. Jangan khawatir. Rong Huan mengangkat kepalanya, ada sedikit ketenangan di wajahnya, dan berkata dengan tenang, gerakan mematikan yang telah dipersiapkan Sekte Suanyi kita begitu lama pasti akan mengenai sasaran sekaligus. Saat waktunya tiba, Anda hanya perlu menonton pertunjukan bagus ini dengan tenang. Bab 894 Waktu adalah pencuri. Chu Yunxi merasa lega melihat Rong Huan begitu percaya diri. Sedikit rasa dingin melintas di matanya dan dia berkata dengan suara yang dalam, selama kita dapat menggulingkan He Jiarong dalam satu gerakan kali ini, kesabaran kita selama ini tidak akan sia-sia. Sejauh yang saya tahu, pusat pengobatan Tiongkok anak ini akan dibuka setelah liburan. Kita harus bergegas. Kita telah bersiap sejak lama, dan kita harus bertindak pada saat ini. Rong Huan melihat keluar jendela, menyipitkan matanya, tersenyum dengan tenang, pusat medis mereka ingin dibuka. Mungkin di kehidupan selanjutnya. Jika Anda bertanya kepada saya, haruskah kita mengambil alih pusat medisnya saat itu? Chu Yunxi tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya berbinar, dan berkata dengan penuh semangat. Ya, itu ide yang bagus. Rong Huan mengangguk dan tersenyum, jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah benar-benar melupakannya.
Saat itu, kita juga bisa menjalin hubungan kerja sama dengan keluarga kerajaan Inggris. Bagaimanapun, sekte Suanyi kita adalah pengobatan Tiongkok paling ortodoks di Yanxia. Selain itu, He Jiarong telah mengurus semuanya untuk kita. Jika kita tidak mengambil alih, bagaimana kita bisa layak untuknya? Saat dia mengatakan itu, dia dan Chu Yunxi tertawa penuh kemenangan bersama. Setelah Rong Huan dan Chu Yunxi pergi, Dou Xinyi awalnya tidak menanggapinya dengan serius dan terus memeriksa pasien di klinik. Namun, ketika dia mengingat apa yang baru saja dikatakan Rong Huan, dia semakin merasa ada yang tidak beres. Dia tidak berani ceroboh sama sekali. Dia meminta dokter lain untuk membantunya memeriksa pasien, dan dia pergi ke apotek untuk menelepon Lin Yu. Lin Yu sedang berkemas di klinik saat ini. Melihat bahwa panggilan itu dari Xinyi, dia segera mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Xinyi, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini." Lin Yu tahu bahwa Dou Xinyi bersikeras untuk memeriksa pasien di cabang pertama Balai Huiseng. "Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa bahkan setelah pusat medis kita dibuka, klinik akan tetap beroperasi?" Dou Xinyi bertanya kepada Lin Yu dengan cemas, "Tetapi mengapa Anda menjual klinik itu?" "Menjual klinik itu?" Lin Yu tertawa ketika mendengarnya, dan bertanya-tanya, "Xinyi, dari siapa Anda mendengar itu? Bukankah sudah saya katakan bahwa klinik itu adalah akar pengobatan tradisional Tiongkok kita di Sangjing dan bahkan di Yanxia? Bagaimana mungkin saya menjual yayasan kita?" Dou Xinyi tidak dapat menahan napas lega ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Yang paling dikhawatirkannya adalah Lin Yu menjual klinik-klinik ini. Melihat Lin Yu menyangkalnya, dia mengatakan yang sebenarnya. "Tetapi Tuan, dua orang aneh datang ke klinik tadi. Mereka berbicara omong kosong, mengatakan bahwa Huiseng Tang kita akan menjadi milik mereka." "Oh, benarkah itu?" Lin Yu meletakkan barang-barang di tangannya setelah mendengar ini, dan cukup bingung, apa yang mereka katakan. "Mereka mengatakan bahwa tidak lama lagi kita harus mengubah bisnis kita di sini," kata Dou Xinyi dengan marah. Lin Yu sedikit mengernyit saat mendengar ini, dan bertanya pada Dou Xinyi, seperti apa rupa kedua orang aneh itu. "Jelaskan secara rinci." Dou Xinyi dengan cepat menggambarkan wajah Chu Yunxi dan Rong Huan kepada Lin Yu secara rinci. Chu Yunxi dan Rong Huan. Setelah mendengarkan penjelasan Dou Xinyi, Lin Yu segera memutuskan bahwa dua orang aneh yang dibicarakan Dou Xinyi adalah Chu Yunxi dan Rong Huan. Lin Yu sangat jelas tentang kerjasama antara grup Yunxi dan sekte Suanyi, jadi tidak mengherankan bahwa mereka berdua muncul bersama. Yang aneh adalah mengapa mereka mengatakan bahwa Huiseng Tang akan mengubah afiliasinya. Tentu saja dia tahu bahwa apa yang dimaksud Chu Yunxi dan Rong Huan dengan mengubah sekte mereka pastilah mengubah Huiseng Tang menjadi sekte Suanyi. "Tuan, siapa mereka?" Dou Xinyi bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Lin Yu tetap diam. "Pria parubaya yang kamu lihat adalah wakil kepala sekte Suanyi," kata Lin Yu. "Ah, dia adalah wakil pemimpin sekte Suanyi. Jika aku tahu ini, aku akan membawa orang untuk menghajarnya," seru Dou Xinyi dengan heran dan berkata dengan sedikit penyesalan. Dia selalu membenci sekte Suanyi yang berhati hitam ini. Dalam kata-kata kakeknya, sekte Suanyi adalah apel busuk di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. "Tuan, mereka begitu percaya diri, apakah ada konspirasi?" Dou Xinyi tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata kepada Lin Yu dengan nada cemas, "Mereka tidak akan menggunakan cara yang licik dan tercela untuk diam-diam memperoleh Huiseng Tang kita." Lin Yu mengerutkan kening dan memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Huiseng Tang terdaftar atas namaku. Bagaimana mereka bisa membelinya tanpa persetujuanku? Selain itu, klinik-klinik ini dibeli dari keluarga Wan dengan bantuan Menteri Hao Ningyuan. Harganya sangat murah saat itu, jadi apakah mereka dapat diperoleh atau tidak harus disetujui oleh Menteri Hao?" "Baiklah, itu bagus. Jika kita menjual klinik itu kepada orang-orang ini, itu akan merusak reputasi kita." Dou Xinyi mendengus dingin dan berkata dengan marah, "Baiklah, Tuan, saya akan terus memeriksa pasien." Kemudian Dou Xinyi menutup telepon. Lin Yu memegang telepon di tangannya dengan serius, merasa sedikit bingung.
Dia tidak tahu dari mana Rong Huan dan Chu Yunxi mendapatkan kepercayaan diri mereka. Kliniknya sendiri baru saja dibuka, dan mereka tiba-tiba datang dan mengatakan hal-hal seperti itu. Entah mereka sengaja misterius, atau seperti yang dikatakan Dou Xinyi tadi, kedua kelompok orang ini berencana untuk menggunakan beberapa trik buruk. Namun, Lin Yu memikirkannya dengan hati-hati dan tidak dapat memikirkan kelemahan apapun yang dapat mereka tangkap. Jika saatnya tiba, dia akan menghadapinya. Jika dia bisa menghadapi kelompok pembunuh yang dikendalikan oleh caebol besar seperti bayangan iblis, bagaimana mungkin dia tidak bisa menghadapi sekte Xuanyi dan Chu Yunxi. Selama 2 hari berikutnya, Lin Yu diam-diam berjaga-jaga, namun tidak terjadi apa-apa, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bersantai, berpikir kalau Chu Yunxi dan Rong Huan mungkin sedang menggertak. Pada festival Lentera, Lin Yu dan Li Zhensheng membersihkan klinik dengan hati-hati dan kemudian mengunci pintu. Karena ini adalah kantor pusat Hui Sengtang dan tempat Lin Yu menetap saat pertama kali datang ke Beijing, dia enggan membiarkan orang lain mengambil alih dan berencana untuk menutupnya sementara. Li Zhensheng menyentuh kunci pintu dengan enggan, melihat 3 kata besar, Hui Sengtang, di kusen pintu, dan berkata dengan emosi, "Tuan, saya sudah tinggal di sini begitu lama, saya benar-benar enggan untuk pergi." Ya, waktu memang pencuri. Lin Yu juga mengangguk, menatap Hui Sengtang, matanya penuh dengan penampilan bersemangat pertamanya ketika dia datang ke Beijing. Pertama kali dia masuk ke sini bersama Shen Yuxuan, dan adegan bertaruh dengan Wan Siling untuk perawatan medis masih jelas di benaknya. Dia bahkan dapat mengingat setiap detailnya. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak waktu telah berlalu dalam sekejap mata. Berpikir tentang bagaimana ia memulai sebagai dokter kecil di sebuah klinik kecil di Qinghai dan secara bertahap naik hingga menjadi Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok Yanxia dan Kepala Pusat Medis Pengobatan Tiongkok pertama di negara itu, Lin Yu merasa semuanya tampak seperti mimpi. Ia juga telah tumbuh dari seorang anak muda yang tidak tahu apa-apa tentang dunia menjadi seorang pria bersemangat yang peduli terhadap negaranya dan dunia serta memikul tanggung jawab dalam mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok. Pada saat yang sama, saya juga mendapatkan sekelompok anggota keluarga dan saudara serta teman yang penuh kasih yang dapat dipercaya dalam menghadapi hidup dan mati. Waktu telah mencuri banyak hal dari setiap orang, tetapi pada saat yang sama ia juga telah memberi setiap orang banyak hal. Akhirnya, Lin Yu dan Li Zhensheng kembali menatap Hui Sengtang dengan agak enggan sebelum masuk ke mobil dan pergi. Beruntungnya, sekembalinya ke rumah, suasana ceria seluruh keluarga langsung mencairkan suasana duka mereka. Begitu ayah mertua melihat Lin Yu, dia tidak sabar untuk naik taksi dan menghampiri Lin Yu sambil membawa ponselnya, dan berkata dengan gembira, "Jiarong, kemarilah dan lihatlah, aku membeli beberapa saham Li Group seperti yang kamu katakan, dan sahamnya telah naik selama 3 hari berturut-turut." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Tentu saja, sekarang proyek bioteknologi Li Group sedang meningkatkan upaya untuk mempromosikan cairan oral Changsheng secara nasional, dan penjualan serta reputasinya sangat bagus." Ya, cairan oralmu sangat terkenal sekarang. Lao Zhang dan yang lainnya mendengar bahwa aku datang ke Beijing, dan memintaku untuk membawakannya untuk mereka saat aku kembali. Jiang Jingren mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata sambil tersenyum, "Ibumu, ibu baptismu dan aku akan membuatnya untuk diminum. Nanti, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Departemen distribusi Qinghai hampir siap, dan akan dikirimkan ke rumahmu secara teratur." Lin Yu berkata sambil tersenyum. "Kamu hanya tahu cara memperdagangkan saham-saham itu sepanjang hari. Cepat atau lambat, kamu akan kehilangan semua uangmu." Li Suqin keluar bersama Yuan Xiao dan melihat Jiang Jingren mempelajari saham lagi. Dia mengumpat dengan marah. "Apa yang kau tahu? Kau hanya seorang wanita dan hanya bisa melihat dunia melalui tabung." Jiang Jingren mendengus dingin dengan sedikit kesombongan. Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya dan tersenyum diam-diam. Ayah mertuanya menjadi semakin tangguh. "Jiarong, telepon King Mei. Dia bilang dia akan pulang untuk makan siang nanti. Kenapa dia belum kembali?" Qin Xiulan keluar dari dapur dan berteriak pada Lin Yu. "Baiklah, aku akan segera menelepon."
Lin Yu segera setuju, mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon, tetapi Ye Qingmei tiba-tiba menelepon lebih dulu. Lin Yu segera mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, "Halo, kakak senior, saya baru saja akan menelepon Anda, mengapa Anda belum kembali?" "Jiarong, ini aku." Tanpa diduga, suara Li Qianjue tiba-tiba terdengar dari ujung telepon. "Kakak Li, kenapa kamu pakai ponsel Qingmei?" Raut wajah Lin Yu tampak muram, dia seperti mendengar nada panik dalam suara Li Qianjue, lalu bertanya dengan tergesa-gesa. Bab 895 tolong temukan tempat yang tepat untuk menaruh jebakan. Li Qianjue di ujung telepon tidak menjawab kata-kata Lin Yu, tetapi berkata dengan suara sedikit gemetar, "Jiarong, hentikan apa yang sedang kamu lakukan sekarang dan datanglah secepatnya." Selain suara Li Qianjue, ada juga suara berisik di ujung telepon. Lin Yu mendengar kepanikan dan ketakutan dalam kata-kata Li Qianjue, hatinya bergetar, dan dia dengan cepat setuju, "Baiklah, aku akan pergi sekarang, tetapi kamu katakan padaku terlebih dahulu, apakah Qingmei baik-baik saja?" Karena dia melihat Li Qianjue menggunakan ponsel Ye Qingmei untuk meneleponnya, Lin Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir, takut sesuatu akan terjadi pada Ye Qingmei. Untungnya, Li Qianjue di ujung telepon berkata berulang kali, "Qingmei baik-baik saja, Qingmei baik-baik saja, jangan khawatir. Aku pasti akan melindunginya." Ketika Lin Yu mendengar Li Qianjue menyebutkan kata, melindungi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit, dan tidak repot-repot bertanya lebih banyak, dan berkata dengan cemas, "Baiklah, Saudara Li, aku akan segera ke sana. Aku di sini, di Taman Proyek Bioteknologi Li." Li Qianjue dengan cepat menambahkan pada Lin Yu, takut Lin Yu telah menemukan tempat yang salah. Lin Yu setuju dan menutup telepon. Kemudian dia mengeluarkan mantelnya dan memakainya, lalu memberitahu semua orang bahwa dia harus keluar untuk suatu keperluan. "Oh, sudah hampir waktunya makan malam, mengapa kamu begitu cemas?" Li Suqin bergumam dengan bingung, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Jiarong, apakah kamu ingin aku ikut denganmu?" Jiang Yan bergegas dan bertanya kepada Lin Yu dengan cemas. Melihat Lin Yu begitu ingin keluar, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. "Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri." Lin Yu menyeringai padanya dan menghiburnya, "Jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Kalau begitu berhati-hatilah." Jiang Yan mengangguk dan memperingatkan. "Tuan, izinkan saya pergi bersama Anda." Li Zenseng juga meraih mantelnya, mengambil kunci mobil, dan mengikuti Lin Yu keluar. Lin Yu tidak menolak. Dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi akan lebih baik jika ada yang menemaninya. Karena dia mendengar nada mendesak dalam nada bicara Li Qianjue di telepon tadi, Lin Yu mendesak Li Zenseng untuk mempercepat jalannya. Li Zenseng tidak peduli dengan penundaan sekecil apapun dan akhirnya tiba dalam waktu lebih dari setengah jam, bukannya 1 jam perjalanan. Sebelum mencapai gerbang proyek bioteknologi Li, saya melihat sekelompok besar orang berkumpul di gerbang taman, memblokir gerbang, dan saya tidak tahu apa yang mereka teriakkan. Melihat ini, wajah Li Zenseng dan Lin Yu berubah. Mereka saling memandang, lalu Li Zenseng memarkir mobil di pinggir jalan, dan mereka berdua berjalan cepat menuju gerbang taman. Hanya terdengar beberapa teriakan dari kerumunan, bercampur dengan teriakan dan umpatan, sementara orang-orang di luar kebanyakan adalah orang-orang dari perusahaan-perusahaan sekitar yang datang untuk menyaksikan keseruan itu. Mereka semua mengenakan jas dan dasi, dan sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak dari mereka yang membawa kotak bekal makan siang di tangan mereka. Meskipun daerah ini agak sepi, saat itu sudah jam makan siang dan karyawan dari beberapa perusahaan di dekatnya sudah keluar untuk membeli makanan. Jadi banyak sekali orang yang berkumpul untuk menyaksikan kesenangan itu. "Beri jalan, tolong beri jalan," kata Lin Yu dan Li Zenseng sambil menerobos kerumunan, lalu mereka melihat 2 tandu diletakkan di tanah datar di pintu masuk taman. Di atas tandu itu tergeletak 2 orang tua, seorang pria dan seorang wanita, yang tampaknya berusia sekitar 60 atau 70 tahun. Wajah mereka pucat dan hitam, mata mereka terpejam, dan mereka tampak tidak memiliki tanda-tanda kehidupan.
Di samping kedua lelaki tua itu ada 4 atau 5 wanita berpakaian duka dan kepala mereka dililit kain sutra putih. Mereka berlutut di kedua sisi kedua lelaki tua itu dan menangis sekeras-kerasnya. Pada saat yang sama, beberapa pria di pintu masuk taman yang juga mengenakan pakaian berkabung menunjuk ke arah taman dan mengumpat dengan keras. Wajah mereka merah dan mereka tampak sangat marah. Pintu taman yang dapat ditarik itu telah ditutup saat itu. Di balik pintu itu berdiri sederetan petugas keamanan berseragam biru dengan tongkat di tangan mereka. Mereka menatap orang-orang yang berteriak dan mengumpat di pintu dengan wajah cemberut. Sesekali, petugas keamanan itu akan mengumpat balik. Lin Yu mengerutkan kening, dan tanpa repot-repot bertanya apa yang sedang terjadi, dia melangkah langsung ke dua lelaki tua yang tergeletak di tanah. Dia mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi kedua lelaki tua itu secara bersamaan, dan melihat bahwa mereka tidak memiliki denyut nadi dan wajah mereka tidak berubah sama sekali. Dia memastikan bahwa kedua lelaki tua itu telah meninggal dan telah meninggal untuk waktu yang lama. Lalu dia berpura-pura hendak mengulurkan tangannya untuk menekan tubuh lelaki tua itu, tetapi ingat bahwa dia tidak memiliki izin dari keluarga, dan tiba-tiba menarik kembali tangannya. Apa yang kau lakukan? Salah satu wanita parubaya berseragam sekolah menangis dan memarahi Lin Yu. Saya seorang dokter dan saya ingin memeriksa denyut nadi orang tua itu. Jawab Lin Yu. Melihat wanita itu tampak sangat mirip dengan wanita tua di tanah, dia menduga bahwa wanita itu kemungkinan besar adalah putri orang tua itu. Orang itu sudah meninggal, apa gunanya kamu jadi dokter? Kata wanita parubaya itu, dan dia jatuh ke tanah dan menangis keras lagi, sangat kesakitan. Tangisan orang lain juga semakin keras, dan terlihat bahwa mereka memang sangat sedih. Para pria berpakaian duka semakin bersemangat. Mereka menarik pintu geser di pintu dan berteriak dengan marah, keluarkan bosmu. Benar, keluarkan mereka dan kembalikan nyawa orang tuaku. Bajingan, kalian semua adalah sekelompok bajingan berhati hitam yang hanya tahu cara menghasilkan uang. Para penjaga keamanan di balik pintu mengerutkan kening dan segera melambaikan tongkat mereka untuk memukul para pria itu. Beberapa pria berpakaian duka juga mengulurkan tangan untuk mengambil tongkat di tangan para penjaga keamanan, dan kedua belah pihak mulai bertarung untuk sementara waktu. Hentikan! Wajah Lin Yu langsung menjadi gelap saat melihat ini, dan dia berteriak dengan marah. Namun, kedua belah pihak marah dan emosional saat ini, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan Lin Yu sama sekali. Lin Yu diam-diam meningkatkan napasnya dan berteriak lagi dengan suara yang dalam, berhenti. Ketika semua orang mendengar teriakan ini, seolah-olah mereka mendengar guntur. Mereka begitu takut sehingga tubuh mereka gemetar hebat, tangan mereka langsung berhenti, dan kemudian mereka semua menoleh untuk melihat Lin Yu dengan rasa ingin tahu. Jika ada yang ingin kau katakan, tolong katakan pelan-pelan. Lin Yu berkata dengan suara berat dan wajah cemberut, lalu ia cepat-cepat berjalan ke arah orang-orang berpakaian duka, mengerutkan kening dan bertanya, apakah kalian keluarga dari kedua orang yang telah meninggal ini? Siapa kalian? Beberapa orang berpakaian duka menoleh dan bertanya dengan marah kepada Lin Yu, mengira bahwa ia adalah orang yang datang untuk mencampuri urusan orang lain. Saya salah satu pemegang saham di sini. Anda dapat memberitahu saya jika Anda punya sesuatu. Lin Yu menunjuk ke Taman Bioteknologi. Pemegang saham. Jadi kamu juga bos di sini. Beberapa pria berpakaian duka tampak muram dan bertanya kepada Lin Yu dengan suara tegas. Ya, kurasa begitu. Lin Yu mengangguk dan berkata dengan tenang. Wajah beberapa penjaga keamanan berubah ketika mereka mendengar ini. Dua dari mereka tampaknya mengenali Lin Yu dan buru-buru berteriak kepada Lin Yu, Tuan He, masuklah dulu. Saat mereka berbicara, seseorang telah membuka celah di pintu teleskopik. Namun, begitu satpam itu selesai berbicara, beberapa pria berpakaian duka mengelilingi Lin Yu dengan wajah marah. Salah satu pria berjanggut mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah baju Lin Yu, sambil berteriak marah, dasar kau para pencatut yang meremehkan nyawa manusia, demi uang, Sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu sudah mencengkeram pergelangan tangannya. Wajah pria berjanggut itu langsung memerah karena kesakitan, dan dia langsung berteriak. Sialan, beraninya kau melakukan itu.
Pria berjanggut itu mengumpat dan langsung menerkam Lin Yu. Mereka khawatir tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Tuan He, Li Zenseng dan sekelompok penjaga keamanan menjadi cemas setelah melihat ini dan segera bergerak maju. Berhenti di situ. Namun, Lin Yu berteriak dingin kepada mereka, lalu menegakkan tubuhnya dan tidak bergerak, membiarkan tinju orang-orang ini mengenai wajah dan dadanya. Aduh, sakit sekali. Tak lama kemudian terdengar teriakan, tetapi itu bukan teriakan Lin Yu. Sebaliknya, orang-orang yang memukul Lin Yu berteriak lebih dulu, menjabat tangan mereka dan mendesis di udara dingin. Mereka tampak kesakitan, dan pada saat yang sama, ada sedikit rasa takut. Mereka tidak mengerti mengapa tinju mereka jelas-jelas mengenai wajah dan dada Lin Yu, tetapi rasanya seolah-olah mengenai batu dan lempengan besi. Sudah cukup. Kalau belum, kamu bisa melanjutkan. Kata Lin Yu enteng. Pengusaha kriminal. Dia tidak hanya membunuh orang tuaku, dia bahkan memukul orang. Ini benar-benar tidak adil. Pria berjanggut itu berteriak dan mengumpat seperti penjahat. Kamu harus menjelaskan siapa yang membunuh orang tuamu. Lin Yu mendengus dingin dan berkata, tolong perhatikan baik-baik, ini adalah proyek bioteknologi, bukan tempat untuk mengobati penyakit, juga bukan pabrik farmasi. Jika kamu ingin membuat masalah, silakan cari tempat yang tepat.